pagi. Saya Evadina Farida Siahaan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Unit Kerja SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Saat ini saya bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 akan melaksanakan wawancara strategi pengambilan keputusan. Mungkin kita bisa memulainya sekarang. Oke, terima kasih Bu Eva. Perkenalkan, nama saya Karyadi, Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya selaku Kepala Sekolah itu terhitung Januari 2022. Saya rasa itu saja dulu perkenalannya. Mungkin perkenalan berikutnya bisa dilanjut di lain waktu. Baiklah Pak, Bapak kan sudah lama nih selama ini menjabat sebelum dulunya dilantik. Sebelumnya Pak juga PLT. Ada berapa tahun kira-kira Pak? Untuk PLT 3 tahun. 3 tahun. Definitifnya 1 tahun, berarti sudah 4 tahun lah, sudah 1 periode. Oke, hampir 1 periode. Berarti sudah banyak nih ya Pak ya implementasinya atau ilmu penerapan sebagai kepala sekolahnya. Terkait dengan wawancara hari ini karena berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi kami ditugaskan untuk menanyakan kepala sekolah langsung. Mungkin kita mulai aja Pak ya. Oke, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Terkait dengan kasus dilema etika atau bujukan moral, dalam hal mengidentifikasi itu kan namanya mengenali, terus ya pokoknya mengenali atau apa-apa saja yang masuk dalam kategori itu. Betul. Yang pertama tentunya di sekolah tidak terlepas dari permasalahan. Jadi permasalahan yang sebanyak-banyak di sekolah itu kita himpun jadi satu, ya. Kemudian setelah itu baru kita pilih mana yang masuk kategori kasus dilema etika atau bujukan moral, mana yang masuk kasus lain. Karena setiap kasus nanti memiliki cara yang berbeda dalam hal penyelesaian atau dalam hal memutuskan kasusnya seperti apa. Oh gitu Pak ya. Jadi ada 2 ya. Pertama menghimpun semua kasus yang terjadi, kemudian memilah ataupun mensortirnya ya, menjadi mana yang masuk kasus itu, mana yang bukan. Oh gitu Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak atau di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, secara teori itu ada beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau boleh saya sebutkan nanti ada 3 ya. Jadi pengambilan keputusan basisnya adalah berpikir hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, ya, peraturan tertulis ataupun yang tidak tertulis, dan satu lagi berbasis rasa peduli. Namun dalam mengambil keputusan kita tidak mesti memilih salah satu. Ada kalanya satu cara atau prinsip pengambilan keputusan sudah bisa diselesaikan. Kadang juga kita harus mengkombinasikan 2 bahkan 3. Sekedar contoh begini. Contoh pertama ya, misalnya dalam kenaikan kelas. Seorang siswa dari, kita anggap kelas 10 ya, kelas 10. Dari awal semester 1, semester 2, mulai dari guru mata pelajaran sampai guru wali kelas, sampai BK, wakil kepala sekolah, bahkan sudah memberikan bimbingan, kemudian dengan berbagai cara. Ternyata yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan tetap tidak bisa mengikuti disiplin, baik itu disiplin sekolah yang terkait dengan tata tertib yang lain-lain, ataupun terkait dengan akademik, peraturan akademik. Sampailah pada kesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk naik kelas sesuai dengan peraturan naik kelas, nilai kurang berapa, kehadiran dan seterusnya. Maka dengan
dengan satu prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis peraturan, sudah bisa kita putuskan. Namun dalam hal mengambil keputusan tadi kan sudah ada proses ya. Ada proses itu artinya kita sudah memperdulikan kelangsungan siswa ini. Iya. Tetapi karena yang bersangkutan nggak mau, ya apa boleh buat, kita ikut aturan. Tapi satu prinsip kita pakai. Bisa juga 2 atau 3 prinsip kita pakai. Contohnya seorang siswa kelas 12, kelas 3 lah gitu ya, kelas 3. Kemudian awalnya tidak bermasalah, kemudian di akhir semester 6 misalnya, dia melakukan satu kesalahan yang fatal, apakah itu dalam bentuk pelanggaran disiplin ataupun yang bahkan ke pidana ya. Tetapi setelah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, misalnya KPAI, perlindungan anak kan, kemudian kita konsultasi dengan kepolisian dengan mempertimbangkan yang bersangkutan masih di bawah umur, kalau dipermasalahkan lanjut jelas nggak mungkin ya. Sebenarnya sesuai aturan anak itu sudah keluar. Nah, gitu ya. Tetapi karena anak itu kelas 3, yang sebentar lagi dia harus lulus, kemudian mau kuliah, kalaulah sempat berurusan dengan polisi kan udah hancur masa depannya. Jadi bisa dengan aturan sebetulnya salah, tetapi memperdulikan kebermanfaatan, memperdulikan siswa, artinya keputusan yang kita ambil kalau kita keluarkan kayaknya tidak ada manfaatnya, untuk sekolah nggak bermanfaat, apalagi untuk siswa. Makanya menggunakan rasa peduli, ada 2, peraturan dan rasa peduli. Mungkin juga bisa dengan 3 prinsip atau lebih gitu ya. Sekedar itu dalam hal pengambilan keputusan yang sifatnya dilema. Yang namanya dilema tuh di mana-mana orang tak suka gitu ya. Iya. Lalu maju kena, mundur kena gitu ya. Iya, betul Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, terkait dengan pengambilan keputusan atau memutuskan suatu permasalahan, tentunya kita punya prosedur. Kalau nggak ada prosedur, tiba-tiba muncul keputusan, nanti dipertanyakan orang. Dan akhirnya nanti kalau kita tak kuat argumennya, kita akan ya istilahnya kemakan omongan sendiri. Jadi kita punya prosedur. Saya pertama kita mengumpulkan fakta ya, yang relevan dengan situasi atau kasus tersebut. Contoh fakta yang kita kumpulkan misalnya dokumen pembinaan berjenjang, mulai dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat kepala sekolah. Itu dokumennya. Boleh juga dokumen dalam bentuk surat perjanjian. Surat perjanjiannya pun dari ruang yang sempit dulu, misalnya antara siswa dengan guru mapel, siswa dengan wali kelas, siswa dengan guru BK, dengan wakil. Sampailah nanti perjanjian per materai ya, antara siswa yang bersangkutan yang bermasalah dengan kepala sekolah. Ya. Berikutnya adalah selain dokumen itu kita kumpulkan, kita panggil atau kita kolaborasi lagi, koordinasi dengan orang tua atau walinya atau siapalah yang bertanggung jawab terhadap siswa tersebut dan pihak-pihak terkait ya. Yang berikutnya lagi prosedurnya adalah mempertimbangkan hal lain yang lebih bermanfaat ya, dari sekedar memberikan sanksi kepada siswa. Nah, kalau siswa kita keluarkan, kira-kira manfaatnya untuk sekolah apa? Kalau ternyata nggak ada manfaatnya, terus ke siswa lebih banyak merugikan, ya ngapain kita ambil keputusan itu. Jadi selain mempertimbangkan hal yang bermanfaat bagi siswa dan kelangsungan belajar di masa depannya, satu lagi pertimbangannya atau prosedurnya adalah kita memberikan solusi. Kalau ternyata anak itu harus keluar dari sekolah ini, kita memberikan solusi. Solusinya harus sekolah di mana, kita antarkan dia, kita kasih pendaftaran, kita antar sampai ke tempat tujuannya di mana. Dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi bukan cuma sekedar dilepaskan begitu saja Pak ya? Tidak, itu ya, tak manusiawi. Ya, menarik sekali langkah-langkahnya Pak ya. Lalu berikutnya mungkin hal-hal apa aja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus seperti itu? Hal yang
menurut saya yang efektif ya, yang pernah saya rasakan, Ya. saya alami, saya rasakan, saya jalankan itu adalah orientasi. Yang penting orientasi kita kepada kepentingan dan kebermanfaat bagi siswa atau komunitas sekolah. Jadi kalau kita berorientasi kepada apa sih manfaatnya kalau kita tetapkan seperti ini, apa manfaatnya kalau kita tetapkan seperti itu, dan kerugiannya bagi kedua belah pihak. Jadi orientasi kita ya, kalau kita istilahnya mau lepas tangan saja, udah lepas saja. Itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan sanksi dan seterusnya, itu kita harus fleksibel. Fleksibel bukan berarti kita lemah ya. Fleksibel di sini adalah peraturannya tetap kita jalankan dengan ketat, tapi untuk kasus tertentu ada pertimbangan lain. Oh, gitu Pak ya. Oh, ya. Baik Pak. Kurang lebih seperti itu. Hampir seperti itu. Lalu berikutnya nih Pak, hal-hal yang merupakan tantangan selama ini Bapak ngambil keputusan, ada nggak tantangannya Pak? Kalau ada, bagaimana gitu? Yang jelas tantangannya satu Apa itu? yang paling saya rasakan. Akibat dari keputusan itu pasti munculnya suka dan tak suka. Bagi yang merasa ya, tanda kutip merasa aman, diuntungkan ya suka. Tapi bagi mereka yang merasa terdampak dengan keputusan itu ya tidak suka. Tapi saya yakin tidak sukanya itu tidak permanen. Artinya saat itu tak senang, saat itu tak suka, tapi saya yakin di kemudian hari mereka pasti memahami maksud dari saya, maksud dari sekolah ini seperti apa. Ya, selama ini begitu Pak ya? Ya. Awalnya aja, tapi lama-lama nanti berterima ya. Lalu, apakah Bapak memiliki sebuah seperti kayak tata kala atau sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau misalnya buat jadwal tertentu sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau punya sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada, berarti apa tuh bentuknya, seperti apa Pak prosedurnya yang Bapak jalankan? Kalau jadwal khusus tertentu tidak ada, karena kita ini di dalam organisasi sekolah itu sifatnya fleksibel, masalah banyak. Jadi kalau menjadwalkan dengan jadwal tertentu saya tidak, karena permasalahannya tuh permasalahan itu linear, artinya berjalan sesuai waktu. Jadi kita nggak bisa membuat jadwal hari ini saya menyelesaikan masalahnya belum ada gitu ya. Tapi kalau masalahnya sudah ada dalam hal menyelesaikan masalah yang dilema etika tadi, saya biasanya berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait di tempat dan waktu. Jadi kalau jadwal tertentu ada Ya, Pak ya? tapi dalam menyelesaikan koordinasi dengan ya yang terkait dengan itu di tempat dan waktu yang kita tentukan kemudian. Oh, begitu Pak Jadi ya? kalau situasinya kurang pas ya kita cari waktu lain atau tempat lain yang lebih nyaman, Oke. lebih memungkinkan, lebih kondusif gitu. Nah, kira-kira nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah kita? Kalau pihak yang membantu pasti ada, karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dalam pengambilan keputusan saya dibantu oleh beberapa orang, bisa wakil, bisa wali kelas, bisa tenaga bimbingan konseling. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mereka memberikan informasi atau fakta-fakta yang relatif akurat, sehingga akan mengurangi risiko dari keputusan yang akan diambil. Jadi kalau informasinya akurat, maka hasil yang diputuskan juga relatif lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi ada faktor lain tadi? Nah, faktor-faktor ada ya Pak ya? Nah, faktor lain selain dibantu oleh beberapa orang, ada faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan. Misalnya dari yang bermasalah itu tadi, kita pertimbangkanlah mungkin nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka buat lah gitu ya, atau dengan kejujurannya, atau rasa hormat dia, atau etika atau akhlak dia, itu jadi bahan pertimbangan juga gitu ya, dalam mengambil keputusan.
dalam saya mengambil keputusan itu. Baik Pak. Mungkin itu. Nah, pertanyaan terakhirnya Pak. Nih, udah Banyak, lama. Ini terakhir Pak. Sudah lama nih Bapak nih jadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 nih. Sudah banyak juga jumpa kasus-kasus dilema etika. Mungkin sudah banyak kasus yang sudah Bapak selesaikan selama ini dan SMA 2 masih tetap berjalan dengan baik gitu. Ya. Nah, apa nih pembelajaran yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini? Oke. Kalau dari pembelajaran berarti mungkin hikmah ya, hikmah yang Iya. bisa saya ambil dalam mengambil keputusan. Yang pertama, dalam mengambil keputusan, saya harus mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai pihak. Artinya kita tidak bisa percaya begitu saja laporan dari satu pihak atau satu orang. Ya, berarti harus mencari informasi yang komplit gitu ya. Yang kedua, dalam mengambil keputusan saya harus mempertimbangkan pengalaman dalam mengambil keputusan berdasarkan kasus-kasus yang terdahulu yang sudah pernah kita selesaikan, yang serupa atau yang sejenis. Dan yang ketiga mungkin yang perlu yang betul-betul saya rasakan dalam mengambil keputusan dari awal sampai hari ini, nampaknya kepala sekolah saya sendiri ya harus dituntut harus bersikap pertama proporsional, yang kedua harus konsisten. Artinya kepala sekolah saya harus punya konsistensi, artinya untuk kasus sejenis dari kemarin sampai hari ini harus Konsisten. kurang lebih di situ, jadi nggak boleh berubah-ubah. Kalau tak konsisten maka ya kita akan dinilai orang nggak punya pendirian, terus mencela-mencela dan lain-lain. Jadi ada 3 hal itu. Pertama, saya harus konsisten. Yang kedua, tadi mempertimbangkan pengalaman dalam menyelesaikan yang kemarin-kemarin. Yang terakhir, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya terkait dengan kasus yang akan diselesaikan. Baik Pak. Mungkin itu saja ya. Iya. Karena pengetahuan saya tentang itu juga tidak banyak, jadi sementara sambil ngobrol sekilas itulah gambaran sangat luar biasa kurang sekali lebihnya. Pak. Sudah sangat luar biasa sekali. Saya bisa banyak belajar juga dari Bapak hari ini. Saya banyak ambil hikmatnya bahwasanya sebenarnya jadi kepala sekolah itu harus konsisten Pak ya. Iya. Mungkin itu saja wawancara kita hari ini mengenai pengambilan keputusan. Terima kasih dan selamat siang, salam bahagia, salam guru penggerak.